Kita lanjut surat Muhammad ayat yang ke-7. Surat Muhammad ayat yang ke-7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين
Sadaqallahul adzim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-Qur'an. Allahumma 'allimna al-Qur'an. Allahumma 'allimna al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ayo akeh kang padha iman. In tansuru lamun nulung sira kabeh. Intan suruh lamun nulung sira kabeh Allah ing Allah. Yan surkum bakal nulung sapa Allah ing sira kabeh. Intan suruh lamun padha nulung sira kabeh Allah ing Allah. Yan surkum bakal nulung sapa Allah ing sira kabeh. Wa yusabbit lan bakal netepake sapa Allah, neguhake sapa Allah aqdamakum ing delamaan sira kabeh. Aqdamakum ing delamaan sira kabeh. Maksudnya ing kedudukan sira kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Ini janji Allah. Ya, janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Wong akeh kang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak termasuk. Karena ini butuh keyakinan. Butuh keyakinan yang kuat. Ya. Kalau kalian mau menolong agama Allah. Kalau kalian mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kepada kalian. Itu serumus. Ya, kalau kalian mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kepada kalian. Jadi maka ya, penting untuk menjadi catatan kita dalam hidup ini. Jadi niatkan, tekadkan bahwa hidup sekali di dunia ini, manfaatkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, sudah niatkan semua kehidupan kita ini untuk Allah, gitu. Untuk menolong agama Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini berupa kebaikan, niatkan semata-mata untuk menolong agama Allah. Sibukkan diri untuk menolong agama Allah. Kalau kita sibuk menolong agama Allah, maka Allah pun akan menyibukkan diri menolong kita. Ya. Yansurkum, Allah akan menolong kalian. Nek kowe urip kepingin oleh pertolongannya Allah, ya kudu nulung agamane Allah. Nek kepingin urip ana dunya kuwi ditulung karo Allah, ana akhirat ditulung karo Allah, monggo urip ana dunya kuwi kudu gelem nulung agamane Allah, gitu. Ya sudah,
Terus pokoknya untuk menolong agama Allah gitu. Terus gak bisa ditawar-tawar gitu. Nah, bagaimana menolong agama Allah itu? Ya selalu saya sampaikan kepada kalian. Ya, kalau Nabi Isa alaihissalam pada kaum Bani Israel pernah menyampaikan man ansori ilallah, man ansori ilallah. Ketika itu orang-orang Bani Israel yang memang hatinya imannya benar, mereka mengatakan qalal hawariyun, orang-orang Hawari, nahnu ansarullah, kami adalah penolong agama Allah gitu. Ya, membela agama Allah. Ya, agama Allah ini didakwakan, disampaikan kepada segenap umat manusia. Ya, agama ini disampaikan kepada segenap umat manusia dengan tidak kenal bosan dan putus asa. Terus disampaikan. Ya. Menolong agama Allah itu ya ngurip-ngurip agamanya Allah gitu. Ya, menolong agama Allah itu ya berarti ngurip-ngurip agamanya Allah. Ya, gimana agama ini hidup ya di tengah-tengah kita gitu. Ya, jangan sampai di mana kita berada kemudian agama tidak ada kehidupan di situ. Jadi nur Allah ini harus betul-betul kita pancarkan. Ya, harus kita pancarkan. Apa ini cahaya Islam ini? Pancarkan biar bisa menerangi, ya, menerangi masyarakat, biar bisa menerangi dunia. Gitu. Ini jadi ditolong. Jadi agama Allah ini ditolong, diperjuangkan, didakwakan, diperjuangkan, ya diurip-urip. Kalau ngaji ya kayak ngaji, nah, mungkin jadi nolong agama Allah. Nah, kalau sing adzan ya adzan, ya itu jadi nolong agama Allah gitu. Jadi kalau di kampungmu tidak ada adzan ya kamu yang harus adzan gitu. Nah, karena sing jamaah ya kamu harus menjadi sponsor, ya mengajak orang untuk berjamaah gitu. Nah, karena sing ngaji ya kamu sing kudu mulang ngaji gitu. Ya, ono guru kalau sing diulang ya kamu yang harus siap untuk diulang gitu. Ono murid kalau sing mulang ya kamu harus mulang gitu. Itu khairukum man ta'allamal Qur'an wal. Oh, nak muridnya wakil, tapi gak ada yang mulang. Terus ya apa? Ya kamu harus ngajar gitu. Ada yang ngajar tapi tidak ada muridnya. Terus gimana? Ya kamu jadi muridnya. Gitu. Gampang kan itu kan. Jadi nek sing mulang gak ada sing diulang, ya kamu yang diulang. Nek sing diulang wakil gak ada sing mulang, ya kamu yang mulang, kamu yang ngajar gitu. Itu namanya menghidupkan agama Allah. Ini namanya menolong agama Allah. Kalau pikiranmu, tenagamu tertujukan untuk hal-hal yang seperti itu, maka tidak perlu khawatir. Yansurkum, Allah akan menolong kamu gitu. Ya, Allah akan menolong kamu gitu. Udah tidak ada kesulitan. Hidup ini pokoknya kalau sudah niatnya untuk menolong agama Allah, ya sudah selesai. Urusannya ganti Allah yang ngurus itu. Terus pokoknya adim ngono kan adzan, kan sing adzan adzan. Masjid musala kan sing nyapu awak dhewe sing nyapu. Masjid musala kan sing mulang ngaji awak dhewe sing mulang ngaji. Masjid musala kan sing ngaji awak dhewe dadi murid sing mulang ngaji. Seperti itu pokoknya. Nah, itu namanya menolong agama Allah, menghidupkan agama Allah gitu.
Ya. Liyudhhirahum 'ala dini kulli. Ya, walau karyal musyrikun, walau karyal kafirun. Berat, ya berat. Makanya yang dipanggil orang iman. Kalau tidak orang iman ya berat itu. Bagaimana menghidupkan sholat berjamaah, bagaimana harus menjadi muadzin, bagaimana harus menjadi guru ngaji, atau bagaimana menjadi murid dalam satu majelis pengajian. Gitu. Berat, ya berat memang. Bagi orang iman tidak ada yang berat. Kenapa? Karena ya ajaran-ajaran Allah mendorong kita untuk seperti itu. Ya, infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kamu dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Jadi enteng apet ya berangkat. Perintahnya Allah begitu. Ya. Coba kalau kita tidak berangkat, lah kita mau apa gitu? Ya, atau 41 tadi. Ya yul apa? Infiru khifafan wa thiqalan. Ayat 41 surat At-Taubah 9 itu. Mau tidak berangkat? Di ayat 38 surat At-Taubah Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil kita orang iman ini, dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Malakum idza qila anfiru fi sabilillah saqaltum ilal ard. Ya orang-orang yang beriman, kenapa kalian kok berat sekali ketika disuruh berangkat di dalam urusan Allah gitu. Akeh sing padha iman, orang iman dipanggil Allah. Malakum, kenapa sih kalian semua ini? Idza qila anfiru fi sabilillah, ketika diseru untuk berangkat di dalam jalan Allah, di dalam urusan-urusan Allah, saqaltum ilal ard, kamu kok berat sekali dengan urusan-urusan duniamu itu. Kamu kok ngabet karo penggaweanmu piye to gitu. Kok disuruh berangkat urusan Allah kok berat dengan penggawean itu. Apa berat dengan kesibukannya gitu. Nah wis Allah Rasul sing perintah tinggalannya apa sudah begitu. Maka urusan Allah Rasul itu yang harus diutamakan gitu. Ya, enggak boleh urusan Allah, urusan Rasul kemudian dinomor sekiankan. Enggak boleh urusan Allah Rasul itu nomor 1 sudah gitu. Ya, enggak boleh urusan-urusan duniawi kemudian mengalahkan urusan ukhrawi kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia itu fana, hancur. Suatu saat akan binasa. Dunia itu ada batasnya. Tapi kalau akhirat kekal. Ya, akhirat kekal selama-lamanya gitu. Jadi ini orang iman diingatkan oleh Allah. Kenapa kalian kok tidak mau berangkat? Kenapa kalian kok tidak mau berangkat? Kenapa kalian kok berat sekali ketika diperintah untuk berangkat di jalan Allah gitu? Ada apa kalian begitu? Araditum bil hayati dunya alal akhirah. Apa kalian lebih cinta, lebih senang kepada kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Ayat 41 infiru khifafan. Ayo berangkat begitu. Ya, ayat 38-nya Allah ingatkan tadi itu. Ayat 24-nya surat At-Taubah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawna habba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Sampaikan Muhammad, kalau bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, keluarga kamu, pasangan-pasangan hidup kamu, istri-istri kamu,
ya, wa azwajukum wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amwalun iktaraftumuha, harta-harta yang kamu kumpulkan, wa tijaratun takshawna kasada, tijarah, dagangan yang kamu takut bangkrut, wa masakinu tardawna, tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, ya lebih kamu cintai, lebih kamu prioritaskan daripada Allah dan Rasul itu. Wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu sampai Allah akan mendatangkan keputusannya itu. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggu sampai Allah akan mendatangkan keputusannya itu. Ini ayat-ayat perjuangan dihafal nih, ya, dihafal nih, diyakini, ya, dilebokno jero ati sing tenanan, dikuatkan, karena perjuangan itu berat, ya, karena perjuangan itu berat. Jadi maka ayat-ayat tadi itu penting menjadi pengingat kita. Kalau kemudian keluarga ini menjadi penghalang, kita diingatkan oleh Allah, hati-hati kowe lho ya, hati-hati kowe gitu. Nek sampai urusan-urusan bapakmu, urusan anak, keluarga, bojomu, macam-macam dunia, rumah dan sebagainya, menjadikan kamu tidak mau berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah, Rasul dan perjuangan terkalahkan oleh semuanya itu. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggu, Allah akan binasakan kalian gitu. Allah akan hancurkan kalian, Allah akan miskinkan kalian, Allah akan mencelakakan kalian gitu. Ancaman Allah sedemikian berat itu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum fi sabilillah tsaqaltum ilal ard. Orang yang beriman, kenapa kalian kok berat ketika diperintahkan untuk urusan Allah gitu. Ya, apa kalian lebih cinta kepada duniamu daripada akhiratmu? Araditum bil hayatid dunya, apalah kalian lebih cinta kepada kehidupan duniamu ya daripada kehidupan akhiratmu gitu. Ya, ayo infiru khifafan wa thiqalan, ayo berangkat kalian gitu. Ya, ayo berangkat kalian, ringan maupun berat gitu. Oh, ini ayat perjuangan ini. Ya, gimana kita mau malas berjuang padahal ayat-ayatnya jelas seperti itu. Iya, gimana kalian akan malas menjadi pejuang Allah? Gimana kita mau malas untuk menolong agama Allah sementara ayat 24 surat At-Taubah, surat 30 ayat 38 surat At-Taubah, surat ayat 41 surat At-Taubah mengingatkan seperti itu. Tidak berdaya kita sudah begitu. Kalau memang kita adalah orang yang beriman, udah tidak akan berdaya. Gimana ayat 24 Allah ngancam kayak begitu? Ayo tunggu sampai nanti Allah akan binasakan kalian gitu. Ayo berangkat kamu. Kalau memang kamu lebih mencintai akhiratmu daripada duniamu, ayo berangkat kamu, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat itu. Ya, masih juga kadang-kadang setan belum puas untuk menggoda, belum puas untuk menghalangi orang yang beriman, ya, untuk menolong agama Allah gitu. Ya, kalau kita lihat lagi ya, mungkin sebagai puncaknya ya surat At-Taubah 111 itu. Ya, surat At-Taubah 111 itu puncaknya gue. Nah, itu sih gak mempan menes, berarti sudah keterlaluan, sudah begitu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wes Allah ngasih lagi begitu. Innallaha ashtara, ya, saat temani Allah sudah membeli, ya, ishtara, Allah membeli, tuku Allah minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum, baik jiwa raga mereka maupun harta-harta mereka dibeli oleh Allah, bi anna lahumul jannah,
Ya, bahwa sungguhnya bagi mereka adalah surga. Dituku awakmu, dunyamu, ya, dirimu, hartamu dibeli Allah dengan surga. Kalau kok nggak mau saja begitu, ya, kok berat dengan dirinya untuk Allah begitu, berarti memang itulah orang yang bodoh. Bayangin itu, dunyane awake dunyane dituku Allah karo swarga gak gelem iku wong bodoh to. Bayangin wae itu dijoli karo swarga gak gelem itu. Berarti kan bodoh banget itu. Oh, dia kari melaku tok, ayo budal ngaji berjuang. Ayo kono budal berjuang, ngurip-ngurip agamane Allah gitu. Ya. Maka orang yang beriman tidak mungkin akan melakukan pembangkangan terhadap perjuangan itu. Berangkat ngurip-ngurip agamane Allah gitu. Dengan tidak takut apapun resikonya. Resiko apa? Tidak ada. Takut tidak makan? Tidak ada. Takut tidak dibolo? Allah yang nyuruh kok. Kan urusan bolo, kan bolo gitu. Karena Allah yang nyuruh gitu. Nah ini, intan surullaha yansurkum. Selagi ini kue gelem nulung agamane Allah, ya Allah bakal nulung maring sira kabeh. Allah akan tolong. Ya Allah akan tolong. Kalau sudah Allah mau menolong kita, siapa yang bisa menghalangi gitu? Ya, kita mau diapakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menolong gitu. Allah mau kasih apa sama kita, Allah yang tahu. Ya, Allah akan menjadikan kita seperti apa nanti, Allah yang tahu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis pokoke sapa sing gelem nulung agamane Allah, Allah akan menolongnya. Wis rumuse kuwi, ya. Nanti bisa juga dilihat dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Ya, ayat yang ke-40. Al-Hajj ayat yang ke-40. Wala yansurannallahu may yansuruhu. Ya. Al-Hajj ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wala yansurannallahu may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Ayat panjang itu ya. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaku rabbunallah walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami wa biya'u wa salawatu wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira. Ya, itu kemudian wala yansurannallahu may yansuruh, dan sungguh Allah akan menolong may yansuruh, orang yang menolongnya. Ya, coba diingat-ingat betul ayat ini gitu. Wala yansurannallahu may yansuruh, dan sungguh Allah akan menolongnya. Ya, sungguh Allah akan menolong may yansuruh, orang yang mau menolongnya, orang yang mau menolong Allah gitu. Sungguh Allah akan menolong orang yang mau menolong Allah. Dijamin karena Allah. Ya. Wong Allah itu jelas innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah itu maha kuat, Allah maha perkasa. Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Allah akan tolong siapapun yang mau menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kurang yakin ini? Terus ditambahi ayat kayak gini, maksudnya kurang yakin kayak gitu. Adapun kemudian di dalam menolong agama Allah itu ada ujian, tantangan, ada gelombang-gelombang, ada riak-riak. Itu sesuatu yang wajar, tidak mungkin juga biasa begitu. Ya, Nabi Musa ditolong oleh Allah. Walaupun Nabi Musa dikejar-kejar sampai harus masuk lautan, kan?
Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah. Ya walaupun prosesnya Nabi Ibrahim dibakar dulu oleh orang-orang kafir, pengikut Namrud itu. Ya. Jadi pertolongan Allah bukan berarti tanpa ujian cobaan, ada ujian cobaan itu. Tapi yakin bahwa Allah pasti menolong. Gitu. Ya, yakin Allah pasti menolong. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Yakinlah itu. Nah, jadi kowe golek ilmu ngene kuwi niatin nulung agamane Allah. Ya, niatin nulung agamane Allah. Biar urusan kita Allah nanti. Ngapain kamu ngurus dirimu sendiri kayak kowe ngerti-ngerti wae gitu. Ya enggak? Kamu kayak ngerti-ngerti awakmu dhewe ae gitu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang mengatur kita. Allah yang tahu tentang kita, Allah yang tahu tentang masa depan kita seperti apa gitu. Kamu jangan sok tahu ngatur-ngatur awake dhewe kaya awake dhewe ngerti nanti masa depan kita seperti apa begitu. Ya, padahal yang menciptakan semua adalah Allah. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan ini. Maka Allah yang mengatur, Allah yang mengurus semuanya. Ya, mau kita kapan mati, mau kita hidup nanti bagaimana, Allah yang ngatur semuanya. Ya, bukan siapa-siapa, Allah yang mengatur semuanya begitu. Ya, maka kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus yansuruhu. Kita harus menolong Allah Subhanahu wa taala. Oh wis mek ngono tak uripku biasane kuwi gitu. Ojo angel-angel, ojo ribet-ribet gitu. Wis pokoke apa wae kanggo nulung agamane Allah. Wis beres, urusan-urusan liyane Allah yang mengaturnya nanti begitu. Ya, makanya golek ilmu kuwi niate urip-urip agamane Allah. Ojo duwe niat sing macam-macam gitu. Jadi kalau kalian mondok di sini itu, niatnya ditoto, ya niatnya ditoto, niatnya kuwi mung siji, kanggo urip-urip agamane Allah, nulung agamane Allah, wis beres wis sudah gitu. Nah nanti setelah SMP gimana? Nah niatnya nulung agama Allah, gak usah ragu-ragu, nyapa ragu-ragu kowe gitu. Nanti setelah SMA gimana? Loh, kalau niatnya kamu untuk menolong agama Allah, Allah akan atur sendiri itu. Allah akan bimbing sendiri kalian nanti gitu. Oh, gini kowe. Allah nata wis kowe rene. Ya jalan yang Allah kehendaki itu akan dimudahkan oleh Allah gitu. Ah, kowe engko rono, kowe guduk rono. Allah yang ngatur semua. Allah yang akan menempatkan semuanya itu nanti gitu. Iku nek urip bener-bener kanggo urip-urip agamane Allah. Bukan untuk duniawi. Kalau untuk duniawi ya kamu akan lelah sendiri kamu itu. Lelah, payah sendiri kamu begitu. Ya. Amilatun nasibah. Ya. Pekerjaan yang memayahkan gitu. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, nah Allah yang akan ngatur, Allah yang akan ngurus, Allah yang akan menempatkan gitu. Maka ridholah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan keputusan Allah. Karena pasti Allah kasih yang terbaik untuk kita gitu. Apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Itu adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kita gitu. Ya. Kuwi nek wong paham, ya. Nek wong paham, nek wong ngerti, nek gak paham, gak ngerti, ya tetaplah menjadikan dirinya seakan-akan lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hati-hati. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya gitu. Hawanya sebagai Tuhannya gitu.
Apa kuwi ora nggatekke, ora merhatekake wong sing dadekno hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan, ya, sebagai yang dituruti gitu. Naudzubillah, Allah wae begitu. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali hanya dengan izin Allah. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima manata. Udah unsur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nek wis urip kuwi hanya untuk Allah, ya Allah ya memang bertanggung jawab sepenuhnya kepada kita. Intan surullaha yan surukum. Ya Allah akan tolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Ya, Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Gitu. Dimantep, urip kuwi akhirnya digawe mantep oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada satu riwayat man balagha sultanin hajah mal la yastati'u iblagha sabbatallahu qadamahu ala sirati yaumal qiyamah. Ada satu riwayat menjelaskan barang siapa yang menyampaikan kepada sultan itu penguasa, siapa yang menyampaikan kepada penguasa keperluan orang yang tidak mampu menyampaikannya, ya, tidak semua orang mampu menyampaikan persoalannya kepada penguasa gitu. Kemudian ada orang yang menyampaikan, ya, keperluan orang yang penuh dengan keterbatasan tadi itu kepada penguasa, maka sabbatallahu qadamahu ala sirati yaumal qiyamah, maka Allah akan meneguhkan kedua telapak kakinya di atas sirat, ya, di atas sirat, jembatan titian yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi dikuatkan ketika orang melewati sirat ini pada berjatuhan dan masuk neraka, maka orang yang membantu orang lain untuk memudahkan, memecahkan persoalannya, maka dia akan dikuatkan oleh Allah, diteguhkan oleh Allah, ya, kedudukannya nanti di sirat itu. Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman itu lewat di jembatan, di sirat, di titian yang terbentang antara surga, antara neraka dan surga itu ada, nanti ada yang bagian nyantoli, bantoli gitu, ya, lewat buantol, lugur, telepok, nyusun rokok begitu. Ya, kalau orang iman berjalan kokoh, bahkan cepat, gitu. Gitu. Wa yusabbit aqdamakum. Allah akan kokohkan, Allah akan teguhkan kedudukanmu. Jadi kita di dunia pun tidak tergoyahkan kita. Kenapa? Karena kita berdiri tegak untuk menolong agama Allah. Tidak ada masalah begitu. Loh, gangguan, ya mungkin juga ada namanya gangguan. Setan apa mungkin diam? Tidak mungkin juga. Orang setan sudah memaklumatkan diri untuk menyesatkan kita semua kok begitu. Ya tetaplah setan terus akan menggoda kita. Ya, sejak awal Nabi Adam pun sudah diingatkan. Inna hada aduwwun lakum walizaujikum, kan begitu. Ini orang ini, iblis ini, wahai Adam, adalah musuh bagi kamu dan musuh bagi istri kamu. Jelas kok. Ba'dukum li ba'din adu. Ya, sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain gitu. Jelas sudah gitu. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan bahwa hidup akan penuh tantangan itu, iya, tidak apa-apa begitu. Tapi kan janji Allah tetap tidak berubah. Ya, janji Allah tetap tidak berubah. Wala yansurannallahu mayyan suruh. Ya, wala yansurannallahu mayyan suruh. Bahwa sungguh Allah akan menolong siapapun yang menolong
Allah Subhanahu wa taala. Wis titik nek ngono tok. Wis niatna kuwabe kanggo nulung agamane Allah. Mondok niate nulung agamane Allah. Saya kuliah niatin nulung agamane Allah. Urip-urip agamane Allah. Nek ngono tok wis pokoke. Kowe nyapa ae niate kudu urip-urip agamane Allah. Beres wis gitu. Suatu hari kita akan merasakan semuanya itu. Oh ternyata betul ya. Oh ternyata betul ya gitu. Ya, suatu hari kamu akan merasakan. Ya, mungkin kayak saya begini, ya juga sudah merasakan betapa ternyata oh begini ya, oh begini ya, oh begini ya begitu. Ya, kita merasakan walaupun juga lika-liku kehidupan itu pasti ada. Ya, begini. Oh ya, pusing. Iya pernah juga. Kalau pusing bukan sekali dua kali pusing itu. Ya kalau pusing sudah pekerjaannya pusing itu. Tapi karena Allah menolong, maka pusing itu tidak berarti apa-apa gitu. Ya, pusing membawa nikmat. Ya kan? Pusing membawa nikmat. Kenapa? Karena pusing memikirkan bagaimana menghidupkan agama Allah begitu. Gak pusing gimana begitu. Ada santri yang bulet, ya tak? Pusing nggak lo? Nggak apa-apa. Pusing-pusing begini nggak apa-apa itu. Ya, kalau santri sing bulet, kalau santri sing gak kena dikandani, ada santri sing marut, biasa wae gitu. Karena kita niatnya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah gitu. Bukan berarti karena pusing kemudian kita putus asa, tidak ada rumus putus asa begitu. Ya. Tidak ada rumus putus asa. Niatnya adalah menolong agama Allah. Kalau niatnya untuk mencari duniawi gitu, ngapain begitu? Ya, apa? Pusing-pusing. Oh niatnya golek dunia kok pusing-pusing gitu kan? Ya, tidak perlu pusing-pusing. Tapi kalau niatnya untuk mencari ridho Allah, ya kadang-kadang dalam perjalanan ya seperti itu. Ono enake, ono gak enake. Ya. Nek kalah mulus, nek kalah geronjal-geronjal ya kan? Nah itu biasa, bukan berarti kemudian tidak ada apa tantangan sama sekali. Cek enake gitu kan? Cek enake kemudian gak ada tantangan belas itu terus piye gitu. Nah, mana nanti surganya di mana gitu kalau sudah begitu? Tidak akan ketemu nanti itu. Ya karena surga itu ketemunya ya melalui hal-hal yang ya kadang-kadang memusingkan begitu itu. Ya. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 214 surat Al-Baqarah itu. Ya. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Al-Baqarah 214 itu. Apa daunnya Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kalian mengira bahwa kalian semua nanti akan masuk surga? Apa kalian mengira kalian nanti akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum pernah menimpa kepada kalian seperti apa yang menimpa kepada orang-orang sebelum kalian. Bagaimana mereka? Massat umul ba'sa, mereka ditimpa oleh bahaya. Wadharra, ditimpa oleh kemiskinan, mara bahaya, kemiskinan. Ya, wazulzilu, bahkan mereka diberikan oleh Allah, ditimpakan kepada mereka kegoncangan hidup. Zilzalah, zulzilu, digoncang-goncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma, sampai rasul dan orang-orang yang beriman bertanya. Mata nasrullah. Mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah? Mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah gitu. Ini Rasul saya bicara begitu.
Orang iman saya berkata, mata nasrullah gitu. Iya. Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ingat, pertolongan Allah sudah dekat. Jadi ya tetap juga tidak berarti kemudian langsung ditolong begitu oleh Allah, tidak, dilihat dulu itu bener apa enggak gitu kan. Harus digonjang-ganjingkan dengan kehidupan gitu. Situasi yang tidak karuan, yang tidak jelas gitu. Ya. Bahaya. Ya. Kemiskinan. Gitu. Macam-macam ujian cobaan di situ. Jadi sampai Rasul ini, Rasul orang iman saya bertanya, mata nasrullah ya Allah, kapan nih pertolongan ya Allah? Kapankah pertolongan ini ya Allah? Gitu. Allah tidak menjawab sekarang, tidak. Tapi Allah memberitahu, ala inna nasrullahi qarib. Ingat, sebenarnya pertolongan Allah itu dekat. Kapan dekatnya ini gitu? Dekat pokoknya. Dekat. Kapan? Dekat. Nah, nunggu dekat ini sabar apa enggak gitu. Kalau enggak sabar, putus asa dia. Udah. Cuma juga ini kita menolong agama Allah tapi kayak begini tidak usah putus asa. Padahal pertolongan sudah dekat sekali. Mungkin hanya tinggal per detik saja begitu. Hanya kurang sabar, gagal itu pertolongan Allah itu. Ya. Padahal tinggal sesaat saja ini gitu. Ya, hanya karena kurang sabar maka batal diturunkan pertolongan Allah gitu. Nah, ini maka ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ya. Kalau tadi Al-Baqarah 214, ya Ali Imran ayat yang terakhir itu. Ya, Ali Imran ayat terakhir ya ayyuhalladzina amanusbiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Isbiru sabaro sira kabeh. Wasabiru lan sabar-sabarno. Ya. Bukannya sabar tapi kuatkan kesabaranmu. Wasabiru. Warabitu ribat. Ya. Kuatkan pertahanan itu. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu sukses, supaya kamu beruntung, supaya kamu bahagia. La'allakum tuflihun, supaya sira kabeh bejo gitu. Ya, sira kabeh bejo, untung, bahagia, sukses gitu. Nah, ini jadi nulung agamanya Allah itu ternyata begitu ya, bukan berarti nulung langsung ditolong, tapi ya lika-likunya ini perlu ada juga gitu. Sampai Allah tahu bener ndak iki wong sing serius nulung aku gitu kan. Oh, nanti kayak ujiannya terus ngelepel ora Allah apa gitu. Prekedek kuwi meneh ta itu. Alah ngene kok yo ternyata apa gitu. Masa penolong agama Allah kok putus asa gitu. Ya, masa penolong agama Allah kok putus asa? Masa penolong agama Allah kok kemudian menggerutu terus begitu? Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis faham? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Satu ayat ini pagi ini saya sampaikan, ya, semoga semakin menguatkan hati kita, iman kita, ya, bahwa kalau bukan kita semua siapa nanti yang akan menolong agama Allah. Kalau bukan kita semua siapa yang akan memperjuangkan agama Allah ini gitu. Ya, karena itu perlu keyakinan yang kuat bahwa kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Ya, dan Allah akan kuatkan kita. Allah akan teguhkan kita. Ya, mudah-mudahan manfaat, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ilmu yang berkah, ya, menjadikan kebaikan untuk kita, keluarga kita, ya, jamaah-jamaah kita semua. Ya, semoga yang sakit-sakit diberikan
ya, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah wafat semoga senantiasa mendapatkan pengampunan dosa dari Allah dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga yang mendapatkan kesulitan-kesulitan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kelak kita semua ya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.